الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتقى. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita kembali tak henti-hentinya memanjatkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang tak henti-hentinya pula memberikan nikmatnya kepada kita, terutama yang namanya nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan. Sehingga alhamdulillah, pada hari yang mulia ini, hari yang berberkah ini, Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk hadir di tempat yang sangat bermubarakah ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Kemudian salawat dan taslim tak lupa pula kita kirimkan atas junjungan nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di atas permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi seluruh alam, wa uswatun hasanah, sebagai contoh teladan yang baik, dan nabi yang selalu memikirkan umatnya. Bahkan beliau pada saat sekarat dia menyebutkan kata ummati, 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 umatku. Artinya apa? Rasulullah, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat mencintai umatnya. Oleh karena itu, balaslah kecintaan beliau dengan banyak-banyak bersalawat kepada Rasulullah, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita ini Pak berada di bulan Rabiul Awal. Tepatnya sekarang 15 Rabiul Awal, di mana kita ketahui bersama bahwa pada bulan Rabiul Awal itu ada peristiwa yang sangat penting, peristiwa yang mesti kita ketahui. Apa itu? Di bulan Rabiul Awal, disitulah bulan di mana Rasulullah, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Tepatnya 12 Rabiul Awal. Oleh karena itu Pak, momentum di bulan Rabiul Awal ini, maka kita angkat tema khutbah kali ini adalah meneladani Rasulullah
Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Pak, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan beberapa keistimewaan oleh Allah yang tidak diberikan kepada nabi dan rasul yang lain. Jadi ada beberapa keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah Nabi kita yang tidak diberikan kepada nabi dan rasul yang lain. Yang mana itu? Yang pertama, Rasulullah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jauh-jauh sebelum beliau dilahirkan di atas permukaan bumi ini, ternyata Pak, namanya sudah ada terlebih dahulu, sudah dikenal lebih dahulu. Kenapa bisa? Ketika Nabi Adam alaihissalam dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga, Nabi Adam melihat di pintu surga ada sebuah kalimat. Apa kalimat itu? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sehingga Nabi Adam bertanya, wahai malaikat, siapa nama gerangan yang sangat mulia bersanding dengan namanya Allah Subhanahu wa taala itu? Apa kata malaikat? Beliau adalah anak cucumu, nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi habib Allah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata malaikat, laulaka Muhammad wahai Nabi Adam, sekiranya bukan karena Nabi Muhammad wahai Nabi Adam, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menciptakan engkau. Bahkan malaikat juga berkata, laulaka Muhammad, sekiranya bukan karena Muhammad, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menciptakan bumi ini dan seluruh isinya. Makanya Pak, Rasulullah disebut rahmatan lil alamin, karena gara-gara beliaulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia ini dan seluruh isinya. Ini keistimewaan yang pertama. Kemudian keistimewaan yang kedua yang dimiliki oleh Rasulullah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak dimiliki oleh nabi dan rasul yang lain. Keistimewaan yang kedua adalah nama Rasulullah Pak. Ketika kita mendengarkan nama Rasulullah disebut, maka Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada kita untuk bersalawat kepada Rasulullah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan kita Pak, Allah sendiri dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Rasulullah, barang siapa yang bersalawat kepada aku satu kali saja bersalawat Pak, Allahumma salli ala Muhammad, satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya 10 kebaikan. Kalau dia bersalawat kepada Rasulullah 10 kali, Allahumma salli ala Muhammad sampai 10 kali, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya 100 kebaikan. Artinya apa? Ketika kita mendengarkan nama Nabi disebut, kita bersalawat kepada Rasulullah, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita beberapa kebaikan, 10 kebaikan, bahkan 100 kebaikan. Oleh karena itu Pak, sekali lagi perbanyaklah salawat kepada Rasulullah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat menganjurkan kepada kita Pak, khusus hari Jumat, perbanyaklah salawat kepada Rasulullah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata beliau, sekikir-kikir umatku, sepelit-pelit umatku bukan orang yang banyak hartanya tidak mau bersedekah, tapi ada lebih pelit daripada itu.
Apa kata Rasulullah? Orang yang pelit daripada itu adalah orang yang ketika mendengarkan nama aku disebut tidak bersalawat kepada Rasulullah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Pak, janganlah kita menjadi orang yang kikir. Ketika mendengarkan nama Nabi kita disebut, mari kita bersalawat kepada Rasulullah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keistimewaan yang kedua, Pak. Kemudian keistimewaan yang ketiga yang dimiliki oleh Rasulullah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengutus beberapa nabi dan rasul, Pak. Yang tercantum dalam Al-Qur'an itu 25 nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara 25 nabi dan rasul yang diutus oleh Allah, yang diangkat sebagai pemimpin para nabi dan rasul, tidak lain tidak bukan adalah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah pemimpin para nabi dan rasul Allah. Ini keistimewaan yang ketiga. Kemudian keistimewaan berikutnya, Pak, yang dimiliki Rasulullah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak dimiliki oleh nabi dan rasul yang lain adalah beliau nanti, Pak, satu-satunya nabi dan rasul yang insya Allah akan memberikan syafaat nanti di hari kemudian, memberikan bantuan nanti di hari kemudian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia berkumpul di padang mahsyar, ketika itu, Pak, manusia akan berbondong-bondong mendatangi nabi dan rasul untuk dimintai syafaat. Yang pertama yang mereka datangi adalah Nabi Adam alaihissalam. Kenapa? Dia adalah manusia pertama, nabi dan rasul yang pertama. Dia datang menghadap kepada Nabi Adam. Untuk apa? Untuk dimintai syafaatnya, untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa kata Nabi Adam? Saya tidak mampu memberikan syafaat, saya tidak mampu memberikan bantuan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Saya malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya juga pernah berbuat dosa, pernah hilaf di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya malu kepada Allah. Saya pernah makan buah muldi, melanggar perintah, saya malu. Cari nabi dan rasul yang lain. Ketika itu manusia menghadap kepada nabi-nabi dan rasul yang lain, menghadap kepada Nabi Musa alaihissalam, sama juga jawabannya. Nabi Musa tidak mampu memberikan syafaat, Nabi Musa tidak mampu memberikan pertolongan. Menghadap kepada nabi dan rasul yang lain, kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, sama juga jawabannya. Nabi Ibrahim tidak mampu memberikan syafaat pertolongan kepada manusia. Dan manusia menghadap kepada Nabi Isa alaihissalam, sama juga. Nabi Isa tidak mampu memberikan syafaat, tidak mampu memberikan pertolongan kepada manusia. Terakhir, manusia mendatangi Rasulullah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah Rasulullah Nabi kita bersedia memberikan syafaat bantuannya kepada kita manusia. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi permasalahan kita, Pak, yang menjadi persoalan kita, karena tidak semua nanti manusia akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada sebagian orang yang sangat celaka, Pak, celaka sekali. Kenapa? Mereka mengaku-ngaku umatnya Rasulullah, menghadap kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya adalah umatmu ya Rasulullah. Tapi apa kata Rasulullah? Engkau bukan umatku. Rasulullah tidak mengakuinya. Nauzubillah, nauzubillah. Jangankan mendapatkan syafaat, Pak, diakui saja sebagai umatnya Rasulullah, tidak diakui oleh Rasulullah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk umat seperti itu, Pak. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara kita, Pak, supaya insyaallah kita menjadi hamba-hamba, menjadi umat-umat yang insyaallah akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah tentunya, Pak, kita harus untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah mesti kita mentaati perintah Allah. Wa atiullah wa atiur rasul. Ikuti perintah Allah dan ikuti perintah Rasulullah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi poin yang pertama, Pak, supaya kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah, taati Allah, taati Rasul Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di padang mahsyar nanti
Ada sahabat bertanya kepada Rasulullah. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana nanti ya Rasulullah engkau mengenali umatmu nanti di padang mahsyar ya Rasulullah? Bagaimana cara engkau mengenali umatmu? Padahal waktu itu banyak sekali manusia ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Gampang wahai sahabatku. Saya akan mengenali umatku dengan cara, insya Allah bekas wudunya yang dia pakai berwudu untuk sholat dan lain-lain sebagainya, insya Allah akan mendatangkan cahaya nanti di hari kemudian. Jadi insya Allah Pak, wudu kita Pak yang kita basuh itu Pak, anggota tubuh kita yang kita basuh ketika berwudu Pak, insya Allah itu akan mengeluarkan nanti cahaya di hari kemudian Pak. Dan itu pertanda bahwa kita adalah umatnya Rasulullah, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya di sini Pak, berwudu untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua Pak, bagaimana cara kita supaya insya Allah mendapatkan syafaat dari Rasulullah? Yang kedua adalah mari kita Pak meneladani, mencontohi perilaku-perilaku yang dimiliki oleh Rasulullah, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Dalam diri Rasulullah ada akhlak yang paling mulia, ada akhlak yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wa innaka lala khuluqul azim. Sesungguhnya Rasulullah memiliki akhlak yang sangat mulia. Ada beberapa sifat Pak yang bisa kita contohi dari Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya yang pertama, beliau adalah manusia yang bergelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Kenapa Pak? Karena dari sejak kecil beliau, bahkan sampai remaja, bahkan sampai beliau meninggal dunia, beliau Pak tidak pernah berbohong, alias beliau orang yang sangat jujur. Oleh karena itu Pak, contoh Rasulullah, mari di dalam kehidupan kita tanamkan dalam diri kita untuk senantiasa berkata jujur Pak. Selalu berkata jujur Pak. Kalau seorang pedagang jujur kepada pembelinya Pak, sebagai seorang pengusaha jujur kepada pelanggan-pelanggan kita Pak. Contoh Rasulullah, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa banyak terjadi penipuan Pak? Kenapa penyebab terjadi penipuan? Karena tidak adanya kejujuran Pak. Yang kedua, sifat yang mesti kita contoh dari Rasulullah, beliau adalah orang yang sangat amanah, orang yang dapat dipercaya. Artinya apa? Ketika kita diberikan amanah berupa jabatan dan lain-lain sebagainya, contoh Rasulullah, mari kita menjalankan amanah tersebut dengan baik. Kenapa? Amanah itu insya Allah akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apalagi Pak, sifat Rasul yang mesti kita contohi, beliau adalah orang yang sangat patana, orang yang sangat cerdas Pak. Artinya apa? Rasulullah Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sangat-sangat menganjurkan kepada kita Pak, kepada umatnya supaya menjadi umat-umat yang sangat cerdas Pak. Bagaimana supaya kita menjadi orang yang cerdas Pak? Dengan cara utlubul ilmi Pak, menuntut ilmu Pak. Tuntutlah ilmu Pak. Dari ayunan sampai di anak tidak ada kata berhenti untuk menuntut ilmu. Bahkan Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita, menuntut ilmu itu adalah wajib bagi kaum muslimin dan muslimat. Jangan pernah berhenti menuntut ilmu. Supaya apa? Supaya kita bisa mencontohi keteladanan Rasulullah Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir Pak, sifat Rasulullah yang mesti kita contohi Pak, supaya kita menjadi mendapatkan sifat Rasulullah. Berikutnya adalah beliau adalah orang yang sangat sabar Pak, orang yang sangat sabar Pak, menerima dengan lapang dada Pak. Ketika beliau dihina, dicaci maki, dikata-katai, beliau terima dengan lapang dada Pak. Bahkan orang yang mengata-ngatai beliau, membilang-bilangi beliau, bahkan mengejek beliau, bahkan dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan orang terus mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, jadilah orang yang sabar Pak. Artinya apa Pak? Jangan mudah marah Pak. Jangan mudah marah Pak. Jangan mudah tersinggung Pak. Ada salah seorang sahabat Rasulullah mendatangi Rasulullah, ya Rasulullah, berikan aku sebuah nasihat ya Rasulullah, berikan aku sebuah nasihat untuk saya laksanakan dalam kehidupan saya sehari-hari.
Apa kata Rasulullah? La taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan engkau marah, jangan engkau marah, jangan engkau marah. Kenapa? Karena marah itu Pak sumbernya dari setan. Dengan marah orang bisa berselisih, dengan marah orang bisa memutuskan silaturahmi. Oleh karena sekali lagi Pak, tanamkan dalam diri kita yang namanya sifat sabar. Contoh ya Rasulullah, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Pak kita semua di dalam masjid ini termasuk hamba-hamba yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal العالمين. بارك الله في القرآن العظيم ونفعنا هو الغفور الرحيم. اللهم صل. الحمد لله الحمد لله الذي أمرنا بكلمة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله مبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة العالمين واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ من الذكر وذن بملك فقال تعالى في كتاب العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذرياته أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقيموا الصلاة. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال